Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih Tuhan. Berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Andreas Octavianus Subayang, Pendeta Jemaat di GPIB Bukit Agape Entikong, Kalimantan Barat. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali merenungkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena Engkau menyertai sepanjang hari kami di hari ini, sehingga kami boleh merasakan kebaikan demi kebaikan yang Engkau berikan. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik atas kehidupan kami. Saat ini Bapa Surgawi, di malam yang telah menjadi bagian dalam kehidupan kami ingin merenungkan kembali sabda firman-Mu. Namun kami minta Bapa Surgawi, Engkau bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dibuat mengerti akan isi hati-Mu melalui pembacaan firman-Mu, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah Bapa kepada setiap kami, anak-anak-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas semua hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah sabda Allah, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 ini merupakan nubuatan Nabi Yoel tentang hari Tuhan, di mana hari Tuhan itu dikaitkan erat dengan pencurahan Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap orang yang bertahan dengan imannya kepada Kristus Yesus sampai kesudahan akhir zaman, di mana Allah sendiri berdaulat memberikan kekuatan dengan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia yang bertahan sampai kesudahan akhir zaman itu. Dan orang-orang yang mendapatkan Roh Kudus, mendapatkan Roh Tuhan itu, dimampukan juga bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Hal itu jelas digambarkan di ayat yang ke-28, dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, dan anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Di sini digambarkan dengan jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus itu adalah sumber kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk memiliki kekuatan dan juga untuk memiliki keberanian untuk tetap bersaksi bagi Tuhan. Dan yang menariknya lagi Bapak Ibu Saudara, digambarkan bahwa hari Tuhan ini merupakan hari yang hebat dan dahsyat. Di ayat yang 31, hari yang hebat dan dahsyat ini bisa kita pahami dengan ungkapan syukur, atau juga bisa kita pahami sebagai bentuk keadaan yang menakutkan, sebab digambarkan matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara gambaran jelas tentang hari Tuhan ini,
Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-28 tadi, bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Bahwa Allah adalah Allah yang menyertai kita, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Asalkan kita mau tetap bertahan sampai kesudahan akhir zaman, kita mau tetap taat dan setia kepada Allah, maka pada saat hari Tuhan itu kita akan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk bertahan dan bersaksi. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-32, orang yang bertahan dan tetap bersaksi bagi kemuliaan Tuhan sampai hari Tuhan itu akan diselamatkan. Ketika ia berseru di dalam nama Tuhan, maka akan diselamatkan. Menjadi orang-orang yang dipanggil Tuhan dan masuk sebagai orang-orang yang terlepas. Ini menjadi satu kabar sukacita Bapak Ibu Saudara bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apa kepastiannya? Yang pertama, bahwa kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena kita tetap harus berharap dan tetap taat dan setia sampai menunggunya datangnya hari Tuhan itu, dengan keyakinan bahwa Allah beserta dengan kita sampai kesudahan akhir zaman. Dan ketika kita memahami bahwa Allah itu beserta dengan kita, maka pakailah hidup kita ini tetap untuk menjadi alat di tangannya untuk bersaksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita mampu bertahan taat dan setia sampai kesudahan akhir zaman, maka ketika kita berseru dalam nama Tuhan, pasti kita akan diselamatkan, pasti kita akan dipanggil dan menjadi bagian orang-orang yang terlepas. Akhir kata Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersaksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dalam keyakinan bahwa Allah beserta dengan kita, dan nantikanlah hari Tuhan. Dan saat itu kita akan berseru di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita akan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Untuk mengakhiri sabda firman ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk sabda firman-Mu, bahwa kami disadarkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa beserta dengan kami sampai kesudahan akhir zaman, dan Engkau adalah Allah yang senantiasa berdaulat, bahkan sampai hari Tuhan, sampai kesudahan akhir zaman. Engkau akan memberikan kami kekuatan melalui Roh-Mu yang kudus untuk tetap bertahan dan bersaksi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya, kami memiliki kepastian bahwa ketika kami bertahan untuk Tuhan, bersaksi untuk Tuhan, ketika kami nanti berseru di dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kami. Ajari kami Bapa untuk memiliki kerinduan, mempersiapkan kedatangan Tuhan, hari Tuhan, dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam kekudusan dan kesucian. Saat ini Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap pemirsa di program Night Call GBIB ini, agar senantiasa juga Tuhan kuatkan dengan kuasa Roh Kudus, karena kami yakin dan percaya kekuatan itu bersumber daripada Roh-Mu yang kudus. Maka itu biarlah Engkau berdaulat atas kehidupan setiap kami. Ampunkan atas setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan sampai saat ini. Bapa Surgawi, mampukan kami juga untuk senantiasa semakin menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus Yesus dan siap menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah harapan kami, dalam ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih.